harus mentaati protokol kesehatan. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman nonton, kembali denganku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan membahas sebuah hal yang sangat populer sekarang ini, yaitu drakor, drama Korea atau K-drama. Di sini aku gak akan mereview salah satu drakor, tapi aku akan coba membahas tentang kenapa sih drakor ini sangat booming sekali, dan tidak hanya di Asia tapi juga di seluruh dunia. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas hal ini di Framium in Frame. 시간이랑 장소 줘봐. 도산이랑 같이 갈게. Seperti biasa, untuk memulai pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang sejarah drakor ini seperti apa. Jadi literasi menunjukkan akar kebesaran drakor bahkan telah tumbuh jauh sebelum Perang Korea di tahun 1950 sampai 1953. Buku Korea yang berjudul Dulu dan Sekarang tahun 2012 yang dirilis Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan menjelaskan akar sejarah drakor berasal dari ritual keagamaan yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Nah, salah satunya hadir dalam bentuk pementasan teater klasik tari topeng Sandaenori, sebuah tarian yang menggabungkan seni gerak, alunan lagu, sindiran, dan humor. Drakor lalu berkembang lagi lewat media siar radio. Eksistensi drakor sempat mati suri karena pecahnya Perang Dunia Kedua, yang kemudian disusul dengan Perang Korea. Lalu kebangkitan baru terjadi 1 tahun setelah gencatan senjata, yaitu pada tahun 1954. Saat itu, drakor radio kembali dicetus melalui kisah berjudul Cheong Sil Ing. Aduh, apa bro? Cheong Sil Hing Sil. Pokoknya tulisannya ada di sinilah yang benar. Drakor itu berkisah tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya karena Perang Korea. Lalu akhirnya pada Agustus 1956, drakor akhirnya tayang pertama kali di televisi. Drakor tersebut berjudul The Gate of Heaven. The Gate of Heaven ini digandrungi luar biasa, dan ini adalah titik mula drakor mulai memikat banyak orang. Dan karena sudah memikat banyak orang, politisasi drakor pun terjadi. Penguasa menyadari kekuatan dari drakor. Nah, sepanjang kekuasaan rezim otoriter di tahun 1948 sampai 1987, drakor seringkali diisi pesan propaganda. Tapi meskipun begitu, masyarakat tetap menonton drakor karena ya memang drakor merupakan media pelipur lara paling seru kala itu. Dan seiring berjalannya waktu, drakor mengalami berbagai perubahan baik dari tema, landasan cerita, dan gaya pengadeganan. Dan puncak kejayaan drakor ya benar-benar dirasakan di era milenial ini. Tapi awal mula kejayaannya terjadi pada tahun 2003. Saat itu, untuk pertama kalinya drakor ditayangkan di luar Korea Selatan. Drakor ini berjudul Winter Sonata di tahun 2003. Nah, gara-gara drakor inilah muncul istilah invasi Korean Wave. Apa itu Korean Wave? Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran COVID-19. Tidak dong, untuk penyebaran. Itu bercanda apa gak sih? Bercanda. Itu gue kira mau dimasukin apa? Nggak dong, bawa COVID. Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran budaya populer Korea melalui produk-produk hiburan seperti drama, musik, dan style. Sebenarnya kalau dijelasin dari awal sejarah drakor ini panjang banget sumpah. Ini bisa jadi 1 semester kuliah atau bisa jadi bahan tesis mungkin. Jadi kita langsung saja ke pembahasan intinya ya, tentang kenapa drakor ini sangat mendunia dan apa sih yang menyebabkan drakor ini lebih baik dari sinetron Ikatan Cinta. Maksudnya dari serial-serial mainstream lainnya. 잠시만. Secara psikologis, manusia suka dengan drama dan sebuah hal yang mengejutkan. Siapa sih dari kalian yang gak suka surprise? Pasti pada suka kan? Nah, drakor ini menyuguhkan sebuah pengalaman campur aduk emosi
di setiap serialnya yang menyebabkan dramatik cerita dalam drakor berjalan sangat dinamis. Ibarat kayak naik roller coaster, di awal itu kan kita pelan-pelan terus dibawa naik, keangkat, terus meluncur ke bawah dengan cepat banget, terus diputar, terus ada lurusan, terus naik lagi, terus turun lagi, dan endingnya berhenti dengan mulus. Nah, kayak gitulah drakor. Tapi selain itu, ada beberapa hal lain yang membuat drakor lebih menarik. Yang pertama adalah acting aktor yang memukau. Gini deh, di mayoritas drakor pasti akan membuat si penonton merasakan emosi yang sama yang dihadirkan pada serialnya. Contoh, lagi adegan perselingkuhan, penonton pasti ikutan kesel. Lagi adegan sedih, penonton pasti ikut nangis. Kenapa? Ya karena selain ceritanya yang bagus, hal itu juga terjadi karena kemampuan aktor dalam berakting itu sangat baik. Dan tugas utama aktor adalah menciptakan atau menghidupkan tokoh dalam sebuah cerita. Dan ketika si aktor berhasil menjalankan perannya, impactnya adalah penonton akan terbawa suasana emosi, konflik, dan perjalanan yang dialami si tokoh. Hal ini membuat perasaan yang dialami tokoh seringkali seolah-olah dirasakan oleh penonton. Dan mayoritas aktor drakor sangat berhasil membuat penonton larut ke dalam emosi tokoh yang diperankannya. 참고 살았듯이 엄마가 나 버리고 갔을 때 더 슬퍼 먹지. Tapi tidak hanya akting yang memukau sebenarnya. Look atau penampilan aktor dan aktris drakor juga menjadi nilai lebih yang membuat drakor semakin menarik. Lalu yang kedua adalah daya tarik budaya. Kita selalu tertarik dengan orang-orang yang terlihat berbeda dari kita. Sama seperti kita melihat drakor, kita akan diperlihatkan hal-hal yang tidak pernah dilakukan pada budaya kita. Nah, pengalaman ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat atau mungkin dipelajari ketika menonton drakor. Dan ketiga adalah kisah cinta yang manis. Dalam drakor, kita tidak perlu melihat adegan erotis untuk mempertontonkan kisah cinta. Bahkan adegan fisik percintaan terkesan sangat minim. Kalaupun ada ya karena memang adegan itu sangat dibutuhkan. Tapi memang drakor mencoba menyuguhkan adegan romantis yang memang sangat dekat dengan perilaku kita di dunia nyata. Hanya saja penggarapan adegannya dibuat dengan sangat cantik, lucu, dan efisien. Nah, hal inilah yang menyebabkan kondisi kesosuitannya itu jadi bertambah berkali-kali lipat. Makanya gak heran banyak banget penonton yang ngerasa baper saat lihat adegan percintaan di drama Korea ini. Cuma kadang harus sangat dibedakan antara fiksi dan realita ya. Khususnya untuk kaum perempuan yang berharap kekasihnya bertindak layaknya opa-opa dalam drakor. Perlu diingat yang terjadi dalam sebuah drama ya hanyalah sebuah drama, tapi hidupmu adalah realita. Ya soalnya pengalaman pribadi sih gitu. Nah, 3 poin di atas itu dibalut juga dengan gaya sinematik yang khas dari drakor, plus ditambahkan backsound yang sangat sopan banget ketika masuk ke telinga. Jadi terlepas dari genre yang beragam dari drakor, tetap saja poin utama drakor adalah melibatkan penonton agar terbawa emosinya dalam setiap adegan. Dan itulah yang menyebabkan drakor banyak disukai hampir di seluruh dunia. Kurasa itu saja untuk pembahasan drakor kali ini. Dan kira-kira apa drakor favorit kalian? Dan apa alasan kalian menyukai drakor tersebut? Silahkan jawab pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin kalau viewsnya video ini bagus gitu, aku bakal membahas lagi tentang drakor lebih jauh lagi dari ini. Terakhir, jika teman nonton suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe ke channel Framium. Lalu, aku Ilham Hadi dan sampai jumpa di Framium in Frame selanjutnya. Bye-bye. Udah. Dan karena sudah memikat banyak orang, politisasi